Kepada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya. Ya, penangkapan dari Mayor Jenderal Purnawirawan Sunarko ya, di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar. Masih bersama kami di Gibran Day, dan kali ini rekan-rekan, gerakan makar dari oknum purnawirawan ini benar-benar seperti meludahi wajah keputusan Presiden Prabowo Subianto. Kenapa? Karena ini bersifat sangat-sangat krusial. Apalagi kalau bukan desakan pemakzulan Gibran yang kembali bergaung dan datangnya dari kelompok yang itu-itu saja. Pak Presiden Prabowo Subianto tentu saja telah mengambil sikap tegas, bahkan data intelijennya sudah ada di meja sang presiden. Artinya negara tidak cuma diam, negara tidak cuma jadi penonton atas kegaduhan tersebut, tapi negara tengah mengamati secara seksama. Dan tentu saja rekan-rekan, gerakan kudeta terencana, gerakan kudeta yang ingin melengsarkan seorang pemimpin yang dipilih oleh rakyat secara langsung benar-benar tidak bisa dibiarkan. Dan tentu saja para pembuat gaduh ini nampaknya mulai akan ditertibkan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto. Karena tentu saja rekan-rekan, kita menolak desakan pemakzulan Gibran. Karena tentu saja ini benar-benar tidak cuma menyerang Gibran saja sebagai wakil Presiden Republik Indonesia, tapi ini juga bukan tidak mungkin dan besar kemungkinan menjadi gerbang bagi mereka untuk mendesak Prabowo juga dimakzulkan. Maka dari itu kita benar-benar harus jeli dan waspada, dan tentu saja menolak wacana desakan pemakzulan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Mantan Danjen Kopassus, Maijen Purnawirawan Sunarko, sempat berstatus tersangka terkait dugaan makar serta penyelundupan senjata api saat aksi unjuk rasa dan kerusuhan 21 hingga 22 Mei tahun 2019 di Jakarta. Mabes Polri dan POM TNI menangkap mantan Danjen Kopassus Maijen Purnawirawan Sunarko. Penangkapan ini terkait dugaan makar dan dugaan penyelundupan senjata jelang aksi 22 Mei. Upaya makar disertai penyelundupan senjata api oleh Sunarko dianggap sebagai kejahatan yang sangat mengancam kedaulatan negara. Sebagai perwira tinggi TNI, terlebih ex-Danjen Kopassus, Sunarko merupakan figur yang berbahaya. Jadi saya bilang kita harus mendukung negara. Kedua, tentang masalah Panarko. Panarko ini bagaimanapun sudah ada banyak hal, dari satu tentang kepemilikan senjata. Dia telah melanggar Undang-Undang Darurat Militer tahun 51 tentang kepemilikan dan pergerakan senjata tanpa izin. Nah itu artinya beliau saja yang mantan Kopak yang tadi jenderal aja kok bisa nggak ngerti, itu kan nggak mungkin. Namun demikian, Sunarko mendapat penangguhan penahanan pada Juni tahun 2019. Ia melenggang bebas keluar dari rumah tahanan Guntur, Jakarta, meskipun masih tersangka. Selama kurang lebih setahun berstatus tersangka, proses hukum terhadap Maijen Purnawirawan Sunarko atas dugaan makar dan penyelundupan senjata ilegal hilang menguap begitu saja. Ya, jadi supaya nggak simpang siur ya, memang ya penangkapan dari Mayor Jenderal Purnawirawan Sunarko ya cuma berkaitan dengan ucapan beliau juga pada saat ada penjelasan kepada anak buahnya yang terekam dan diviralkan ya. Lalu juga ada keterkaitan dengan adanya senjata gelap ya, yang dari Aceh ya, yang kemudian diindikasikan, ya saya katakan, diduga, ya, diminta oleh yang bersangkutan untuk sesuatu maksud tertentu yang kita tidak tahu. Ya, tapi itu tentu melanggar. Tahu Sunarko, kumis tebal, ya kan? Kau pikir kita takut sama kau? Kau ini dulu, ya kan, yang dulu ditangkap karena kasus makar, yang bawa senjata ini, ya. Sunarko ini, ya, dan Sunarko sama Soeharto, kamu yang menggeruduk KPU, kita nggak ada takut sama kalian sama sekali loh, ya. Aku kasih tahu kalian, kalian jangan coba-coba mau bikin adu domba bangsa ini, ya. Kita ini punya hak yang sama. Kalian tuh hanya 300 orang, ya kan, dibanding 96 juta ya, pemilih Prabowo Gibran. Kalian itu nggak sampai 1 TPS.
Ya, jadi suara kalian tuh nggak sampai 1 TPS gitu loh, ya. TPS tuh isinya 300. Ya, jadi jangan kau coba-coba mau mengadu domba, mau revolusi. Kalian siapa? Kan Sunarko kau ditahan kan atas kebaikan Pak Luhut. Sebagai jaminan akhirnya kamu bebas. Sunarko, kumis tebal kau. Jangan sampai kita cukur kau punya kumis. Kau pikir kami takut sama kau? Hah? Kalian. Sekali lagi, aspirasi murni yang ingin disampaikan harus dihormati. Hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi. Namun, kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Kepada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap segala macam bentuk pengerusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu ataupun tempat-tempat umum atau sentra-sentra ekonomi sesuai dengan hukum yang berlaku. Sejumlah politisi Golkar ramai-ramai memasang badan membela Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang didesak dimaksulkan. Golkar menilai tidak ada dasar konstitusional untuk memaksulkan Gibran. Bahkan Golkar menyebut surat pemaksulan Gibran yang dikirim ke MPR dan DPR tidak bisa ditindaklanjuti. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melkias Markus Mekeng, pada Rabu 4 Juni. Mekeng mengatakan pemaksulan terhadap pejabat negara tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Ia menekankan pentingnya menjadikan hukum sebagai landasan utama dalam setiap proses ketatanegaraan. Mekeng menegaskan bahwa Golkar menghormati hak setiap warga untuk menyampaikan pendapat. Namun ia menekankan bahwa setiap proses politik harus tetap berlandaskan hukum. Ketika pemilihan presiden, yang kita pilih adalah calon presiden dan calon wakil presiden. Ketika dinyatakan menang, yang dinyatakan menang adalah presiden terpilih dan wakil presiden terpilih. Siapa yang dicalonkan? Ada Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka, ada Ganjar bersama Mahfud MD, ada Anies bersama Muhaimin Iskandar. Itulah calon presiden dan calon wakil presiden kita akan Pilpres 14 Februari 2024. Ketika KPU menghitung suara yang dinyatakan unggul dalam pemilihan presiden 14 Februari 2024 adalah pasangan Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka, calon presiden dan calon wakil presiden. Digugat, dipersoalkan, diajukan gugatan itu ke Mahkamah Konstitusi, dan oleh Mahkamah Konstitusi kemenangannya dinyatakan tidak ada masalah dan sah. Maka pada tanggal 20 Oktober 2024 atas keputusan tersebut Majelis Permusyawaratan Rakyat mengadakan prosesi pelantikan yang dihadiri oleh seluruh anggota MPR mayoritas dan puluhan kepala negara, kepala pemerintahan. Itu adalah prosesi pelantikan presiden dan prosesi pelantikan wakil presiden hasil pemilihan umum presiden 14 Februari 2024. Jadi, Prabowo adalah presiden yang sah, Gibran adalah presiden yang sah. Sudah dijawab oleh pimpinan saya, Ketua MPR, ya, bahwa MPR rakyat telah memilih dan MPR telah melantik
ya pasangan yang dipilih sah oleh rakyat dalam pemilu 2024, ya Pak Prabowo dan Pak Gibran Rakabuming Raka. Jadi kita berpegang pada hasil keputusan yang sudah ditetapkan oleh KPU RI yang kemudian dilaksanakan oleh MPR dalam bentuk pelantikan daripada Presiden. Surya Paloh tegas tolak pemakzulan Wapres Gibran. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, menyatakan sikap tegas menolak wacana pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, usulan itu tidak berdasar dan justru bisa menciptakan kegaduhan politik yang tidak perlu. Harus ada basic dasar apa pemakzulan itu, bukan hanya faktor suka atau tidak suka. Ya, bukan. Pemakzulan itu bukan soal suka atau tidak suka. Harus ada dasar kuat, misalnya skandal besar yang tak terbantahkan. Kalau hanya karena emosi atau kebencian, ini bisa memicu konflik baru di negeri ini, tegas Surya Paloh. Wacana pemakzulan Gibran sebelumnya dilontarkan sejumlah purnawirawan TNI. Namun Paloh dengan tegas menilai langkah itu keliru jika tidak didasari konstitusi dan proses hukum yang jelas. Pemilu baru saja usai, sekarang waktunya menjaga ketenangan. Jangan membuat masalah baru, tutup Paloh. Sekarang pemilu baru selesai. Pikiran-pikiran Nasdem seperti ini. Tidak menempatkan faktor suka atau tidak suka semata-mata. Tapi bagaimana konstitusi ini kita rawat dan kita jaga bersama. Pemakzulan itu harus berdasar bukan soal suka atau tidak suka. Yuk kita jaga politik tetap waras dan konstitusional. Setuju dengan Surya Paloh? Atau punya pandangan lain? Tulis di kolom komentar. Dan follow kami untuk update politik terkini dan objektif lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan beredarnya berita yang menyatakan bahwasanya Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah mendukung pemakzulan terhadap Saudara Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, maka saya merasa perlu untuk mengklarifikasi bahwasanya Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah tidak pernah menyatakan sikap dan dukungan terhadap rencana tersebut. Karena Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah sadar betul itu bukanlah urusannya. Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah tidak akan terlibat dalam politik praktis. Itu adalah urusan dari partai politik dan juga urusan dari teman-teman yang ada di DPR atau di Senayan sana. Yang menjadi concern bagi Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah adalah bagaimana caranya supaya di negeri ini tercipta rasa aman, damai, tentram, sejahtera, dan bahagia di kalangan rakyat. Dan juga bagaimana caranya supaya di negeri ini yang namanya keadilan bisa tegak. Dan dalam kehidupan sehari-hari, Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah mengharapkan supaya nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat dan rakyat kita adalah nilai sesuai dengan budaya dan falsafah bangsa kita, Pancasila, serta hukum dasar kita, Undang-Undang Dasar 45. Sudah menjadi kewajiban bagi Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah untuk mendukung apa saja program dari pemerintah bila itu sesuai dengan falsafah bangsa dan hukum dasar kita, Undang-Undang Dasar 45. Dan juga sudah merupakan kewajiban bagi Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah untuk mengingatkan pemerintah dan masyarakat luas bila terjadi hal-hal yang menyimpang dan tidak sesuai dengan falsafah bangsa kita dan dengan konstitusi kita yang seharusnya kita hormati secara bersama. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kami, ya, keputusan atau hasil dari pemilu Pilpres 2024 yang lalu merupakan pilihan rakyat. Karena itu maka keputusan rakyat untuk memilih Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka tentu
itu merupakan keputusan yang final, ya, karena itu merupakan hasil dari proses demokrasi dan pilihan rakyat. Karena itu tentu bagi kami kita harus tegak lurus terhadap konstitusi negara kita, di mana keputusan terkait dengan pasangan Bapak Prabowo Subianto dengan Mas Gibran Rakabuming Raka adalah keputusan dari hasil pilihan rakyat tersebut. Saya kira kita tidak perlu mengkajinya, karena bagaimanapun itu merupakan keputusan yang sudah ditetapkan, ya, sudah dilantik oleh MPR RI, dan tentu kita tidak perlu mengkajinya karena itu sudah final. Dengan sangat efisien, masih banyak yang kita harus kerjakan, tapi kita berani menghadapi kesulitan. Kita berani mengatasi kesulitan, dan kita tidak mau berbohong kepada rakyat kita, dan kita tidak mau berbohong kepada diri kita sendiri. Ya, kalau kita selalu ingin berbohong kepada diri kita sendiri, kita akan keliru. Jadi kita harus berani menghadapi kenyataan, berani melihat kekurangan kita, kemudian kita berani mengatasinya. Kita ada skenario positif, moderat, skenario paling jelek, tapi apapun ini tergantung kepada kita. Terima kasih atas kerja keras semua menteri, semua wakil menteri, kepala badan, ya. Kita buktikan terus ke rakyat kita bahwa kita bekerja untuk kepentingan rakyat. Kita tidak boleh berpikir lagi kepentingan kelompok, kepentingan golongan, suku, bahkan kepentingan partai kita masing-masing. Kesetiaan kepada bangsa adalah di atas kesetiaan apapun. Terima kasih. Dengan ini saya tutup sidang kabinet paripurna menghadapi Idul Fitri 1447 Hijriah ini. Untuk mereka yang ingin mudik nanti, saya ucapkan sebelumnya selamat mudik, dan jaga diri masing-masing di rumah. Ya, kita juga saya kira harus memberi contoh open house atau apa, jangan terlalu mewah-mewahan. Saudara kita di daerah bencana, dan juga si suasana ini kita kasih contoh ke rakyat. Tapi juga kita juga jangan total istilahnya tutup semua acara, ya. Kita kalau tidak, ekonomi kita juga nggak jalan nanti, ya. Jadi warung-warung, catering dan sebagainya, ekonomi kita harus berjalan. Tadi laporan Menko Econ, Ketua DEN, Menteri Keuangan, bahwa ekonomi kita baik, ekonomi kita kuat, ya. Mereka-mereka yang yang memberi penilaian-penilaian seolah ekonomi kita morat-marit, menurut saya mereka punya agenda tersendiri. Jangan-jangan mereka bekerja untuk bukan bangsa Indonesia, ya. Jadi saya kira rakyat kita akan pandai untuk melihat. Yang penting kita beri bukti kepada rakyat, ya kan? Itu yang kita beri, yang paling penting, ya. Dan nanti saya juga akan menganjurkan, saya sampaikan ke rakyat, ini juga ada media, ya kan? Sudah rakyat kita sudah pintar, sudah pandai, hati-hati dihasut, ya. Hati-hati juga yang dihasut adalah anak-anak yang polos, yang tidak mengerti apa-apa, ya kan? Dihasut untuk berbuat negatif. Saudara-saudara, negara kita kuat, negara kita punya potensi, kita berada di jalan yang benar, ya. Mereka-mereka yang ingin menimbulkan kerusuhan itu adalah orang-orang jahat. Tidak ada kebaikan dari kerusuhan. Kita sudah milih jalan demokrasi. Perbedaan selesaikan dengan baik. Kalau tidak suka dengan pemerintah, dengan pejabat, ganti dengan pemilihan.
Kita sudah buktikan ada pergantian gubernur, ada pergantian menteri, presiden, kita sudah buktikan berjalan dengan baik. Ya. Ada yang ikut pemerintah kita, ada yang di luar, nggak ada masalah. Ya kan? Pemerintah yang tidak ikut koalisi kita, ada yang menang pemilihan gubernur DKI, kita tidak ganggu, kita hormati, dan kita kerjasama. Gubernur DKI sama pemerintah pusat kerjasama dengan baik, karena kita mengabdi kepada rakyat. Ya, jadi sekali lagi saudara-saudara, terima kasih atas pengabdianmu, dan mari kita bekerja terus untuk bangsa dan rakyat kita. Dengan ini saya tutup sidang Kabinet Paripurna 13 Maret 2026. Terima kasih. Nah, telah kita saksikan bersama rekan-rekan bagaimana rekam jejak dari seorang yang memang mendesak Gibran untuk dimakzulkan, ternyata benar-benar ya bisa dikatakan juga sangat-sangat memalukan dan miris sekali. Lalu kalau kita bicara soal desakan pemakzulan Gibran, ini kan sebenarnya berakar pada ketidaksukaan mereka terhadap Pak Wapres. Nah, kemudian Pak Presiden sudah mengatakan jika tidak suka dengan kepemimpinan Pak Prabowo Gibran, ya tinggal ikut kompetisi saja nanti di tahun 2029. Jangan membuat gaduh dari sekarang. Itu benar sekali rekan-rekan, karena kita ini kan negara demokrasi. Jika ingin pemimpin diganti, ya ayo ganti melalui mekanisme pemilihan umum, melalui mekanisme pilpres nanti. Bukan malah memakai cara premanisme rekan-rekan, tiba-tiba desak dimakzulkan dan lain semacamnya. Ini kan tidak masuk akal sebenarnya. Biarkanlah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka menjalankan visi dan misinya selama 1 periode ke depan, tanpa drama ini itu, dan kita harus fair. Kompetisi sudah usai rekan-rekan. Kini saatnya Pak Prabowo bekerja, Pak Wapres bekerja, dan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Jangan diganggu dengan drama ini itu. Maka dari itu, seperti yang dikatakan oleh Pak Presiden, saya benar-benar menunggu para pembuat gaduh untuk mulai ditertibkan.